Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai 3 kategori peserta yang bisa mendaftar seleksi P3K. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak masuk dalam 3 kategori ini, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan bisa mendaftar seleksi P3K untuk tahun 2021 ini. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman dari sebagian pelamar terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Salah satunya adalah guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik namun ijazahnya ataupun kualifikasi pendidikannya ini tidak linier. Apakah guru honorer tersebut bisa mendaftar seleksi P3K untuk tahun 2021? Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate dari kami terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman 3 kategori peserta yang bisa mengikuti seleksi P3K guru tahun 2021. Kita lihat kategori yang pertama yaitu guru honorer THK2. Syaratnya yaitu wajib terdata di database BKN. Nah, jadi masih ada sebagian guru honorer THK2 yang tidak lolos di seleksi P3K tahap pertama teman-teman, yaitu di tahun 2019. Dan guru honorer THK2 tersebut diberi kesempatan kembali pada tahun 2021 ini untuk mengikuti seleksi P3K. Dan untuk guru honorer THK2 ini mendapat afirmasi atau tambahan nilai teman-teman, yaitu sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi ada bonus nilai khusus untuk guru honorer THK2 ini. Kemudian kategori yang kedua yaitu guru honorer negeri dan guru honorer swasta. Syaratnya yaitu wajib terdaftar di Dapodik dan masih aktif mengajar. Nah, jadi buat semua guru-guru honorer baik itu di negeri maupun di swasta ini bisa mendaftar seleksi P3K teman-teman, yaitu syaratnya wajib terdaftar di Dapodik dan masih aktif mengajar. Dan juga untuk guru honorer sekolah negeri dan juga guru honorer sekolah swasta ini bisa mendapat afirmasi seperti THK2 teman-teman, yaitu bisa mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun dan juga bisa mendapat afirmasi sertifikat pendidik apabila teman-teman memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk afirmasi yang sertifikasi pendidik ini mendapat nilai 100% di kompetensi teknis teman-teman. Jadi teman-teman sudah mendapat nilai terbaik ataupun nilai maksimal di kompetensi teknis tersebut jika memiliki sertifikat pendidik. Kemudian bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun ini juga mendapat afirmasi teman-teman, yaitu sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi seperti itu. Dan syarat untuk mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun ini harus berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data pokok pendidikan. Jadi seperti itu, ada syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang kategori ketiga yaitu peserta umum yang tidak mengajar. Syaratnya yaitu wajib memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi ini sudah terbuka untuk umum teman-teman. Jadi siapa saja berhak mengikuti seleksi P3K ini. Syaratnya satu yaitu wajib memiliki sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidik ini adalah seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu mendapat nilai 100% di kompetensi teknis. Jadi dia sudah mendapat nilai maksimal ataupun nilai terbaik di kompetensi teknis. Jadi nanti fokusnya hanya pada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah teman-teman 3 kategori peserta yang bisa mengikuti seleksi P3K guru tahun 2021. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman terkait pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2021. Kita lihat yang pertama. Min, bagaimana kalau terdaftar di Dapodik tapi kualifikasi ijazah tidak linier? Apakah bisa ikut seleksi P3K 2021, Min? Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik namun ijazahnya tidak linier, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Berikut adalah penjelasan langsung dari Ibu Nun Suryani, teman-teman. Bahkan kami itu juga memikirkan gini Pak Indra, banyak guru honorer yang usianya ada yang 50, di atas 50 tahun, 58 tahun, itu jika mengecek ijazahnya itu sudah tidak sesuai dengan linearitas yang dibutuhkan. Sehingga kami pun melakukan pengecekan linearitas dan memberi kesempatan guru-guru untuk mendaftarkan ijazahnya. Kita lakukan verify dan kita sesuaikan supaya seluruh guru dengan latar belakang pendidikan apapun yang tidak terakomodir dengan
SK linearitas yang ada, kita akan terbitkan Permendikbud yang baru agar supaya seluruh guru itu bisa terwadahi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun dan afirmasi guru honorer THK 2, apakah afirmasinya dipilih salah satu, Min? Nah, jadi untuk tambahan nilai ataupun afirmasi ini dapat diterapkan secara akumulatif, teman-teman. Jadi apabila teman-teman mendapat 2 afirmasi, maka 2 afirmasi tersebut ditambah, teman-teman, atau diakumulasikan. Jadi apabila teman-teman mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun dan juga mendapat afirmasi THK 2, maka 15% untuk yang 35 tahun dan juga THK 2 10% ini ditambah, teman-teman, jadi mendapat afirmasi sebesar 25%. Karena untuk guru honorer THK 2 ini sebagian besar usia sudah di atas 35 tahun, teman-teman. Jadi ini mendapat afirmasi 2, yaitu afirmasi guru honorer THK 2 dan afirmasi usia di atas 35 tahun. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, Assalamualaikum Min, mohon pencerahannya. Kalau misal di sekolah tempat saya mengajar tidak membuka formasi, tetapi di kabupaten lain buka formasi, apa bisa mendaftar di situ, Min? Nah, jadi untuk tes seleksi P3K yang pertama dan juga tes seleksi P3K yang kedua, ini peserta ataupun guru honorer tidak bisa mendaftar di instansi lain, teman-teman. Jadi harus mendaftar di instansi tempat teman-teman mengajar. Jika di sekolah tempat teman-teman mengajar ini tidak membuka formasi, maka teman-teman bisa mendaftar di sekolah lain tetapi masih dalam satu instansi kabupaten atau kota. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus mendaftar di sekolah lain tapi masih dalam satu instansi kabupaten atau kota. Dan untuk ujian seleksi P3K yang ketiga ini sudah berbeda lagi, teman-teman. Jadi untuk ujian seleksi P3K yang ketiga ini semua guru honorer ini bisa mendaftar di instansi lain. Baik itu di kabupaten lain maupun di daerah lain, ini sudah tidak masalah, teman-teman. Jadi tidak ada batasan untuk ujian seleksi P3K yang ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, Min, apakah benar guru honorer negeri mendapat prioritas lolos P3K tahun 2021? Nah, jadi untuk guru honorer ini benar mendapat prioritas di ujian seleksi P3K yang pertama, teman-teman. Karena di ujian seleksi P3K yang pertama ini hanya dikhususkan bagi guru honorer negeri saja. Jadi dia mendapat prioritas. Syaratnya hanya satu, teman-teman, yaitu teman-teman harus lolos passing grade. Nah, jadi ketika teman-teman sudah lolos passing grade, maka teman-teman akan mendapat ASN P3K tersebut. Dan berikut penjelasan langsung dari Bapak Praptono, teman-teman. Bapak Ibu akan prioritas untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal dari tempat Bapak Ibu mengajar. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih di kabupaten asal tempat Bapak Ibu mengabdikan sebagai honorer, maka yang menjadi PR bagi Bapak Ibu adalah mencapai passing grade. Bapak Ibu tidak perlu bersaing dengan peserta yang lain. Selama Bapak Ibu masuk memenuhi passing grade, maka Bapak Ibu akan prioritas penempatan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Baik, teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.